Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu merupakan seorang sahabat yang dijamin syurga, dan beliau bukan hanya sahabat bagi Rasulullah, namun salah seorang paman yang amat beliau banggakan. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika Sa'ad ibn Abi Waqqas datang, beliau berkata, "Ini adalah pamanku, maka hendaklah seseorang memperlihatkan pamannya kepadaku." Salah satu keutamaan Sa'ad radhiyallahu anhu adalah keahlian beliau dalam berperang. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bersaksi bahwa Sa'ad bertarung sebagai prajurit berkuda yang handal di perang Badar. Lebih daripada itu, sejatinya beliau adalah pelindung Rasulullah di perang Uhud dan panglima pembebasan Persia. Tatkala perang Uhud, Sa'ad dengan segala keahlian dan upayanya, Allah izinkan beliau menjadi barisan pelindung bagi Rasulullah SAW. Saat itu, pasukan pemanah kaum muslimin meninggalkan posisi mereka demi mengejar ghanimah di saat perang berkecamuk. Celah ini kemudian dimanfaatkan oleh Khalid ibn Walid dan Ikrimah ibn Abi Jahal beserta ratusan tentara berkuda Quraisy untuk menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Keadaan perang yang semula memihak kaum muslimin kemudian berbalik, di mana kaum musyrikin Quraisy berada di atas angin dan siap mencengkeram Rasulullah beserta para sahabatnya. Sahabat yang dirahmati Allah, kaum musyrikin berupaya mendekati dan membunuh Nabi SAW dengan berbagai cara. Bahkan ada isu yang sengaja disebarkan bahwa Rasulullah telah terbunuh, dan itu membuat mental pasukan muslimin semakin jatuh. Di tengah-tengah perang yang berkecamuk, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, dan beberapa sahabat dari kaum Ansor radhiyallahu anhum menjadi pelindung bagi Rasulullah SAW. Kala itu, Sa'ad tidak berhenti melepaskan anak panah kepada kaum kafir yang coba mendekati Rasulullah. Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, "Sungguh aku melihat Rasulullah mengambilkan panah untukku seraya berseru, 'Panahlah wahai Sa'ad, demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya.'" Kemudian Sa'ad menjadi sangat bersemangat dalam memanah pasukan musuh karena beliau belum pernah mendengar Rasulullah menyebutkan ayah dan ibunya sebagai tebusan kecuali hanya kepadanya. Paman Rasulullah ini kemudian melepaskan anak panah, di mana setiap mata panah yang beliau lepaskan semuanya menghujam ke jantung-jantung tubuh musuh Allah dan membuat mereka mati seketika. Sa'ad ibn Abi Waqqas merupakan orang yang sangat handal dalam memanah, sehingga beliau tidak hanya mampu melepaskan satu buah mata panah saja, namun beliau bisa melepaskan 3 anak panah untuk 3 sasaran yang berbeda. Sahabat yang dirahmati Allah, maka dalam situasi genting dan mencekam di Uhud, Sa'ad radhiyallahu anhu mengeluarkan segenap kemampuannya untuk menjadi perisai sang Nabi. Beliau lepaskan 3 anak panah sekaligus, dan ketiganya membuat mati 3 orang yang berbeda. Kemudian Nabi meminta Sa'ad untuk melepaskan lagi anak panah, dan Sa'ad melepaskan kembali 3 anak panah, dan ketiga sasarannya mati seketika. Perlu kita cermati bersama bahwa pasukan musuh yang mendekati Rasulullah kala itu adalah mereka yang memiliki baju-baju besi, sehingga ketika seseorang tidak ahli dan cakap dalam memanah, akan sangat sulit membuat musuh-musuh Allah itu mati. Apalagi jika memanah pasukan berkuda, maka dengan segala mobilitasnya tentu akan lebih menyulitkan pasukan pemanah. Sahabat yang dirahmati Allah, karena berkah yang Allah turunkan melalui perintah nabinya, maka Sa'ad bersaksi, meskipun Nabi memberikan anak panah yang tumpul ujungnya, namun ketika anak panah tersebut dilepaskan, maka pasukan Khalid ibn Walid mati karenanya. Dalam riwayat lain, dikisahkan bahwa Sa'ad diberikan oleh Nabi sebuah anak panah yang tidak ada mata panahnya. Kemudian ketika ia lepaskan,
maka mengenai seseorang dari pasukan musuh tepat pada keningnya. Orang itu mati seketika dan terjatuh hingga auratnya tersingkap. Kejadian ini membuat Rasulullah tertawa hingga tampak geraham beliau. Sahabat yang dirahmati Allah, karena semua anak panah yang saat lepaskan mampu membuat musuh mati seketika, pasukan berkuda pimpinan Khalid bin Walid kemudian ketakutan luar biasa, sehingga mereka memperlambat geraknya karena memahami bahwa pemanah yang bisa membuat pasukan berbaju besi mati seketika adalah seseorang yang sangat handal. Dan apabila mereka meneruskan langkahnya untuk mendekati sang Nabi, bukan tidak mungkin mereka akan banyak menemui ajalnya. Sahabat yang dirahmati Allah, peristiwa lain yang membersamai Sa'ad di kala perang Uhud adalah beliau melihat dua orang malaikat bergabung dalam pertempuran. Sa'ad mengatakan bahwa ada dua orang lelaki berbaju putih di mana keduanya tidak terlihat sebelum perang dan sesudah perang usai. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa itu adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Berkat kegigihan Sa'ad dan sekelompok sahabat mulia lainnya, maka pasukan musuh pada akhirnya tidak mampu berbuat sesuai dengan kehendak mereka atas Rasulullah. Dalam perang ini, sebanyak 70 orang menemui syahid, termasuk diantaranya adalah paman Nabi Hamzah ibn Abdul Muthalib dan dai Nabi Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhum. Sahabat yang dirahmati Allah, inilah kisah bagaimana Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu melindungi sang Nabi. Semoga kita bisa mengambil pelajaran terbaik dari kisah ini dan mencontoh bagaimana kecintaan para sahabat terhadap Rasulnya. Saya sebagai narator cerita undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada sahabat semua saya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.